إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, dahulu saat Nabi Muhammad SAW di masa-masa awal perjuangan beliau, saat itu para sahabat disiksa oleh kafir Quraisy. Ada yang dicambuk, ada yang ditimpa dengan batu besar, bahkan ada pula yang dibunuh sampai mati. Hadirin sekalian, saat itulah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga seorang budak yang disiksa oleh majikannya mendatangi Nabi Muhammad SAW. Beliau bernama Al-Khabbab radhiyallahu anhu. Beliau pun datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana? Ya Rasulullah, ala tastansiru lana?" Wahai Nabi Muhammad, apakah engkau tidak berdoa untuk kami? Apakah engkau tidak meminta pertolongan Allah untuk kami? Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW menjawab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan, "Innal ladzina qablakum yunashsharu bil minsyari wa yudau ala ra'sihi wa yushaqqu nisfayn." Orang-orang sebelum kalian digergaji dengan gergaji, diletakkan di atas kepala mereka, dibelah menjadi dua. Wa yumashyatu bil ansyar, bahkan digaruk kulit mereka dengan sisir dari besi. Min hadid, sampai keluar daging mereka. La yukhriju zalika min dinillah, tetapi itu tidak membuat mereka keluar dari agama Allah. Dan beliau pun berkata, "Wallahi la yutimmanallahu hadzal amra hatta yasir ar-raqib min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu syai'an illallah wa zibu ala ghanam." Dan sungguh Allah akan menyempurnakan agama ini sampai seseorang berjalan dari San'a menuju Hadramaut tidak takut apapun kecuali Allah dan juga serigala atas kambing mereka. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian tergesa-gesa. Hadirin sekalian, hari demi hari berlalu hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dan sedikit demi sedikit umat Islam mulai semakin banyak dan semakin kuat. Hadirin sekalian, saat itulah Nabi Muhammad SAW
berhadapan dengan orang-orang kafir yang bersekutu dengan Bani Ghatafan dan juga orang-orang Yahudi dalam sebuah perang yang kita kenal dengan perang Khandaq yang terjadi tahun 5 Hijriah. Hadirin sekalian, saat itulah umat Islam sekali lagi diuji. Umat Islam diuji secara ekonomi, kesulitan ekonomi, dicegat dari berbagai jalan, tidak bisa berdagang dengan orang-orang di luar. Mereka juga kesulitan pangan, kelaparan dan lain sebagainya. Namun hadirin sekalian, orang-orang Madinah yang saat itu berjumlah 3.000 dikepung oleh pasukan kafir yang akan mengepung mereka yang jumlahnya kurang lebih mencapai 10.000 orang, 3 kali lipat jumlah mereka. Maka hadirin sekalian, saat itulah Nabi Muhammad bersama para sahabatnya berinisiatif membuat parit yang lebarnya sekitar 3 meter, dalamnya sekitar 7 meter, yang cukup untuk mencegah orang-orang kafir masuk ke dalam kota Madinah. Dan hadirin sekalian, setiap para sahabat tidak mampu memecahkan batu. Saat itulah mereka datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, ada batu besar, kami tidak mampu memecahkannya." Maka saat itulah Nabi Muhammad, beliau sendiri yang memegang kapak dan kemudian datang ikut menggali parit dan memukul semua batu yang sulit dipecahkan. Dan saat itulah hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada beliau tentang informasi yang akan terjadi di masa depan. Ketika beliau pukulkan satu kapak itu ke atas sebuah batu, beliau pun mengatakan, "Allahu Akbar, utitu mafatihasya." Allahu Akbar, diberikan kepadaku kunci-kunci istana di Syam. Wa inni ra'aitu min makani haza qusur al-busru al-bait. Aku menyaksikan dari tempatku ini istana-istana Busro yang berwarna putih. Kemudian beliau pukulkan sekali lagi, beliau mengatakan, "Allahu Akbar, utitu mafatihah Faris." Diberikan kepadaku kunci-kunci istana Persia. Wa inilah ra'aitu min makani haza qusur Kisra. Dan sungguh aku melihat dari tempatku ini istana-istana raja Persia. Kemudian beliau pukulkan sekali lagi, beliau mengatakan, "Allahu Akbar, utitu mafatihal Yaman." Diberikan kepadaku kunci-kunci Yaman. Hadirin sekalian, itu merupakan pertanda kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad tatkala umat Islam dalam keadaan sulit. Saat itulah hadirin sekalian, umat Islam yang punya sedikit makanan datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aku punya segenggam kurma." Maka beliau mengatakan, "Bawa ke sini." Beliau bentangkan selendang beliau, ditaruh kurma itu di atas selendang beliau, dan semua orang muslim makan, padahal jumlah mereka ribuan. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kurma yang segenggam bisa membuat kenyang sekian banyak orang. Dan hadirin sekalian, selanjutnya kemenangan demi kemenangan berhasil didapatkan oleh umat muslim, sampai akhirnya sebagian besar bangsa Arab mulai masuk Islam. Dan hadirin sekalian, ada sebuah kabilah At-Ta'i yang salah satu pemimpinnya bernama Adi ibnu Hatim. Beliau kabur dari kampungnya menuju Syam karena agamanya adalah Nasrani. Maka hadirin sekalian, suatu hari Adi bin Hatim karena tidak betah tinggal di Syam, akhirnya beliau pun datang ke Madinah menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itulah beliau menghadap kepada Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad sedang berada di masjid, dan beliau pun mengatakan, "Ana Adi ibnu Hatim." Aku adalah Adi ibnu Hatim. Maka Nabi Muhammad pun menyambut beliau. Beliau bangkit dan menggenggam tangan Adi ibnu Hatim, kemudian mengajak dia jalan ke rumah beliau. Hadirin sekalian, di tengah jalan ada seorang perempuan tua yang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menceritakan masalahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sejenak melepas genggamannya dari tangan Adi bin Hatim, memperhatikan wanita tua tersebut, dan kemudian menyelesaikan urusan perempuan tua tersebut. Dan saat itulah Adi bin Hatim mengatakan, "Ini bukan akhlak seorang raja, ini adalah akhlak seorang nabi." Dan hadirin sekalian, Adi bin Hatim kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad ke rumah beliau,
Dan di sana Nabi Muhammad bertanya kepada Adi bin Hatim, "Ya Adi, ma yufirruka min an taqula la ilaha illallah?" Apa yang membuatmu kabur tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Apakah kau menyangka bahwa kaumku ini fakir, kaumku ini lemah?" Maka kemudian Nabi Muhammad beliau bersabda, "Sungguh nanti akan dibuka istana-istana Persia dan akan digunakan semua hartanya untuk kepentingan dakwah di jalan Allah." Kemudian Adi bin Hatim bertanya, "Kisra Ibnu Hurmuz, raja Persia itu?" Nabi Muhammad berkata, "Ya, Kisra Ibnu Hurmuz, raja Persia tersebut." Dan hadirin sekalian, waktu demi waktu berlalu dan ternyata Adi bin Hatim menjadi salah satu prajurit dari pasukan muslim yang nantinya membuka istana-istana Persia dan menyaksikan dengan kepalanya sendiri bagaimana harta raja-raja Persia diinfakkan di jalan Allah. Hadirin sekalian, inilah kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi kenyataan. Sebagian umat muslim wafat di tengah pertempuran, sebagian yang lain menyaksikan dengan kepala mereka bahwa janji-janji Allah, janji-janji kemenangan Nabi Muhammad sungguh benar adanya. Dan hadirin sekalian, tentu saja banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang antara lain, yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menguji umatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalah." Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, Dia mengujinya. Wa idza radiya falahu ridha. Dan jika kaum itu ridho dengan ujian tersebut, maka Allah pun ridho. Wa idza sakhit falahu sukht. Dan jika dia marah, maka Allah pun marah. Maka hadirin sekalian, sudah sepatutnya kita sebagai pengikut Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengikuti teladan beliau, yaitu bersabar dalam segala ujian. Dan yang kedua, hadirin sekalian, Nabi Muhammad dan juga para sahabat memberikan contoh kepada kita bahwa saat kita berada dalam kesulitan, cobaan, kesengsaraan dan lain sebagainya, maka kita tidak boleh berputus asa, tapi harus selalu meyakini bahwa pertolongan Allah, kemenangan dari Allah akan selalu datang bagi hamba-hambanya yang berada di jalan kebenaran. Dan yang ketiga, hadirin sekalian, hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu memenangkan hambanya yang benar. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memenangkan agamanya yang benar. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan api agama Allah dengan mulut mereka. Mereka coba mentiup-tiup api agama Allah. Wa ya'ballahu, tetapi Allah menolak itu kecuali menyempurnakan agamanya. Hadirin sekalian, saat ini agama Islam menjadi agama dengan perkembangan paling cepat di dunia. Dan Rasulullah beliau pernah bersabda, "Innallaha zawaliyal ard." Sesungguhnya Allah membentangkan untukku bumi min masyariqiha ila magharibiha. Allah menampakkan kepadaku bumi dari timur sampai ke barat. Wa inna mulka ummati, dan sesungguhnya kekuasaan umatku la yablugh mimma zawa liyal ard, akan mencapai apa yang Allah tampakkan dari ujung timur sampai ujung barat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله